Sebelum memulai pembelajaran, mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Ibu akan memberikan layanan tentang etika pergaulan yang sehat. Nah, kalian bisa melihat di layar etika pergaulan yang sehat. Nah, yang pertama adalah pengertian heteroseksual. Jadi, pengertian heteroseksual adalah menurut Alan C., heteroseksuality adalah kebutuhan atau dorongan untuk bepergian dengan kelompok yang berlawanan jenis kelamin melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang berlawanan jenis kelamin, jatuh cinta pada jenis kelamin lain, berpartisipasi dalam diskusi tentang seks, membaca buku dan bermain yang melibatkan masalah seks, mendengarkan atau menyampaikan cerita lucu tentang seks. Jadi, yang dimana heteroseksual itu adalah sekelompok orang yang berlawanan jenis kelamin melibatkan diri dalam sosialisasi. Yang kedua adalah etika dan moral. Jadi, kita membahas tentang etika atau pergaulan yang baik sesama masyarakat ataupun remaja. Jadi, yang pertama adalah etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya watak atau kesusilaan atau adat kebiasaan. Dan moral adalah adat kebiasaan atau cara seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tidak atau tindakan yang buruk. Lalu yang kedua ada tentang mengapa etika pergaulan harus diperhatikan. Nah, di mana etika pergaulan itu ada 3 alasan besar. Yang dimana yang pertama adalah karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu. Yang kedua adalah agar tingkah laku kita dapat selalu diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga adalah alasan ketiga adalah karena dalam memberikan etika pada lingkungan, pergaulan harus tercermin sosok pribadi Anda. Jadi, kenapa ada 3 alasan ini adalah untuk yang pertama, manusia dituntut untuk berhubungan atau saling mengenal. Yang kedua, agar tingkah laku kita dapat diterima atau disenangi. Yang ketiga adalah mampu kita bergaul dengan baik di masyarakat. Nah, ini adalah hal-hal mendasar dalam etika pergaulan adalah bersikap secara sopan santun dan ramah, perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, toleransi dan rasa ingin membantu. Lalu yang keempat adalah mampu mengendalikan emosi diri. Nah, di mana kita bisa menerapkan etika pergaulan ini? Yang pertama ada di sekolah. Dalam berinteraksi atau hubungan timbal balik dengan seluruh personal atau kepala sekolah, misalnya guru, tenaga administrasi, TU, pesuruh sekolah, teman, dan lainnya. Kalau di masyarakat, yaitu berinteraksi timbal baliknya dengan anggota masyarakat. Misalnya di tuku ada dengan pelayan tuku, kalau di kantor pos dengan karyawannya dan sebagainya. Kalau di rumah itu kita berinteraksi dengan keluarga kita, baik orang tua maupun saudara.
Nah, beberapa contoh sopan santun dalam pergaulan. Yang pertama itu adalah etika pergaulan dalam berbicara, yaitu harus menatap lawan jenis, harus menjadi pendengar yang baik, jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Yang kedua, etika pergaulan dalam berkenalan, yaitu mengucapkan nama dengan jelas, lakukan kontak mata, jabat tangan dengan hangat. Yang ketiga, etika pergaulan dalam menyapa. Nah, bila berjumpa dengan segerombol kenalan atau teman-teman, hendaknya kita terlebih dahulu menegur atau memberi hormat. Ketika menegur atau memberi hormat, jangan menyimpan tangan di saku atau meletakkannya di bagian pinggang, karena akan memberi kesan sombong dan tidak sopan dalam pandangan orang terpelajar. Jadi ketika melihat seseorang yang kita kenal di rombongan itu, kita harus menyapa dengan baik dan sopan. Jangan meletakkan tangan di saku dengan menyapa, karena itu terlihat tidak sopan dan dan terkesan sombong. Nah, prinsip dasar pergaulan yang sehat, di mana ada 6 prinsip, yaitu saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Yang kedua, yaitu hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Di mana yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Kita sesama manusia harus bisa saling menghormati dan juga menghargai. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Nah, banyak sekali orang-orang yang selalu berprasangka buruk ketika melihat orang yang mencurigakan. Itu memang bisa, tetapi janganlah selalu berprasangka buruk pada orang lain. Yang kelima, saling memahami perbedaan. Di mana kita di Indonesia mempunyai banyak suku bangsa dan mempunyai banyak agama. Jadi kita di sini harus saling tolong menolong dan harus saling menghargai perbedaan. Dan yang keenam adalah saling memberikan nasihat. Nah, di sini kalian bisa memberikan nasihat kepada teman kalian yang menurut kalian tindakannya itu kurang benar atau kurang etis. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video, bisa kalian tonton. Nah, itu adalah tayangan dari video layanan tentang etika bergaul yang baik. Jadi, Ibu simpulkan dalam pelaksanaan layanan hari ini adalah kita harus beretika dalam bergaul yang baik. Jadi, kita harus menjaga sopan santun, lalu kita tidak boleh selalu berpikir yang buruk terhadap orang lain. Lalu kita juga di Indonesia banyak agama dan suku bangsa yang banyak dan beragam, jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, jika ada teman kalian yang salah, kalian bisa memperbaiki
kesalahannya dengan menasihatinya dengan baik. Jangan langsung marah-marah kepada teman kalian. Nah, sekian dari layanan yang Ibu berikan. Apakah dari adik-adik ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak, bisa ketua kelas mengakhiri layanan hari ini. Terima kasih Bu atas materinya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih ketua kelas.